Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizkika Oktaviana Sandra dengan NIM 2108031020014. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Video ini untuk penilaian UAS yang dimana saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan margin dan harga jual. Definisi perhitungan margin dan harga jual pada pembiayaan murabaha melibatkan beberapa langkah penting, yaitu margin adalah persentase keuntungan dari produk atau jasa yang dijual, dihitung dari angka penjualan dan biaya produksi. Margin pada pembiayaan murabaha di bank syariah umumnya dihitung dengan mengurangi harga pokok dari harga jual. Yang selanjutnya yaitu ada harga jual. Harga jual ini adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual sebagai hasil transaksi pembiayaan murabaha. Harga jual ini mencakup harga pokok penjualan atau harga pokok yang dibeli oleh nasabah dan margin yang didapatkan oleh bank syariah. Yang selanjutnya ada metode penentuan margin. Yang pertama ada metode Direct Competitor Market Rate atau disingkat DCMR. DCMR ini adalah penentuan margin pada pembiayaan murabaha dengan membandingkan margin bank syariah dengan bank syariah lainnya yang serupa. Bank syariah menentukan margin ini dengan mempertimbangkan margin pesaing di pasar. Yang kedua ada metode Indirect Competitor Market Rate atau ICMR. ICMR ini penentuan margin dengan membandingkan margin bank syariah dengan bank syariah lain yang mungkin tidak langsung bersaing tetapi memiliki pengaruh pada dasar atau industri. Yang ketiga ada Expected Competitive Return for Investor atau ECRI. Ini adalah metode perhitungan margin ECRI pada pembiayaan murabaha belum dijelaskan secara eksplisit. ECRI ini mungkin merujuk pada tingkat pengembalian yang diharapkan bagi investor dalam pembiayaan murabaha. Selanjutnya yang keempat ada acquiring cost. Acquiring cost ini adalah perhitungan margin acquiring cost yang melibatkan biaya akuisisi untuk memperoleh aset yang dibiayai. Biaya akuisisi ini termasuk biaya administrasi, notaris, pengalihan, kepemilikan, dan biaya terkait lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada overhead cost. Overhead cost ini adalah perhitungan margin overhead cost yang melibatkan biaya operasional dan pengelolaan yang diperlukan untuk menjaga dan mengelola aset serta layanan. Biaya overhead ini mencakup biaya administrasi, notaris, pengalihan, kepemilikan, dan biaya terkait lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa biaya overhead ini memiliki pengaruh signifikan terhadap margin murabaha dengan koefisien regresi negatif yang menunjukkan pengaruhnya pada margin yang diterima oleh bank syariah. Selanjutnya yaitu ada penetapan harga jual. Penetapan harga jual ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada harga markup atau markup pricing. Ini adalah salah satu cara mencari harga jual yang digunakan untuk menentukan dan menghitung jarak jual dengan menambahkan keuntungan langsung dari harga belinya. Cara ini bisa dikatakan lebih sederhana karena hanya menambahkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Rumusnya adalah harga jual sama dengan modal ditambah modal dikali persentase margin. Nah, yang kedua ada penetapan harga target return pricing. Ini adalah metode yang menghitung harga jual pokok dengan tujuan mencapai tingkat keuntungan atau pengembalian investasi yang diinginkan. Rumusnya adalah harga jual sama dengan biaya produksi ditambah target return dikali investasi per jumlah produk yang dijual. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat menetapkan harga yang mendukung mencapai tujuan keuntungan yang diinginkan. Nah, yang terakhir ada perceived value pricing. Ini adalah metode penetapan harga berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan yang melibatkan faktor subjektif seperti kepercayaan, reputasi, pengalaman, dan pengaruh budaya. Harga ditentukan tanpa formula matematis kaku karena nilai persepsi bersifat sulit diukur secara langsung. Selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus perhitungan margin ini ada dua, yaitu yang pertama ada metode margin keuntungan flat. Di Bank Syariah Mandiri Pekanbaru, besarnya persentase margin berbeda-beda tergantung pada besarnya plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Berikut ada contoh presentasinya. Nah, ada rumus sederhana untuk mengetahui total angsuran. Pokok pembiayaan dan margin keuntungan ada 3 rumus. Yang pertama yaitu angsuran pokok per bulan sama dengan plafon per jangka waktu. Yang kedua yaitu margin keuntungan per bulan sama dengan plafon dikali persentase margin per atau dibagi jangka waktu. Yang ketiga yaitu jumlah angsuran per bulan sama dengan angsuran pokok ditambah margin keuntungan. Nah, dari proses perhitungan margin keuntungan tadi, simulasi proses perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabaha di BSM adalah sebagai berikut.
Contoh ilustrasinya yaitu perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabaha di BSM Pekanbaru. Bapak Budi mempunyai pembiayaan warung mikro di BSM Pekanbaru sebesar 120 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun. Dari ilustrasi tersebut dapat diketahui ada platform pembiayaan sebesar 120 juta rupiah dengan jangka waktu 12 bulan dan diketahui marginnya itu sebesar 15,5%. Nah, perhitungan yang pertama yaitu ada angsuran pokok per bulannya sama dengan plafon sebesar 120 juta rupiah dibagi jangka waktu selama 12 bulan yang menghasilkan angsuran pokok per bulannya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua ada margin keuntungan per bulan. Plafonnya itu sebesar 120 juta rupiah dikali persentase margin sebesar 15,5% per atau dibagi jangka waktu selama 12 bulan yang menghasilkan margin keuntungan per bulannya yaitu Rp1.550.000. Nah, selanjutnya jumlah angsuran per bulan. Ini angsuran pokoknya sebesar 10 juta rupiah ditambah margin keuntungannya sebesar 1.550.000 dan menghasilkan jumlah angsuran per bulan sebesar 11.550.000 per bulannya. Nah, selanjutnya ini ada perincian pembayaran angsuran pokok dan angsuran margin seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini. Setiap bulan nasabah membayar angsuran sebesar 11.550.000 dengan jumlah pokok angsuran sebesar 10 juta rupiah dan angsuran margin tetap sebesar 1.550.000 sampai berakhirnya jangka waktu pembiayaan. Selanjutnya yang kedua ada metode margin keuntungan anuitas. Nah, perhitungan anuitas ini adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Nah, diketahui juga plafonnya tadi sebesar 120 juta rupiah dan marginnya sebesar 15,5% dan jangka waktunya selama 12 bulan. Nah, yang pertama yaitu mencari margin keuntungan total, yaitu plafonnya sebesar 120 juta rupiah dikali persentase margin sebesar 15,5% yang menghasilkan margin keuntungan totalnya sebesar 18.600.000. Selanjutnya yang kedua ada harga jual bank. Ini plafonnya 120 juta rupiah ditambah total margin tadi sebesar 18.600.000 yang menghasilkan harga jual bank sebesar 138.600.000 rupiah. Selanjutnya yang ketiga ada angsuran per bulan. Angsuran per bulan ini harga jualnya sebesar 138.600.000 rupiah dibagi jangka waktunya selama 12 bulan sehingga menghasilkan angsuran per bulannya sebesar 11.550.000. Nah, ini merupakan tabel perincian angsuran pokok dan angsuran margin yang harus dibayar nasabah dengan metode perhitungan margin anuitas. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kurang materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.